wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa ashghilil, sibukkanlah zalimin, orang yang zalim, bil zalimin, dengan orang yang zalim lainnya. Pada akhirnya yang terjadi apa? Wa akhrijna min bainihim taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Itu yang pertama. Karena kalau secara jadwalnya kamu lagi dapat jatah sebenarnya di masjid awakku 2 malam waktu puasa kepetak. Tapi Bapak Ibu barangkali ada 5 hari sebelum puasa ya. Aku mohon izin, barangkali aku tidak bisa mengisi bulan puasa. Karena itu belum jadi mengisi jadwal di Padang. Full saja di Padang sebulan penuh Bapak Ibu, dicik musajid saja. Tidak ceramah, tidak amirin, atau tidak bagi tausiah, tapi statusnya sebagai imam. Imam masjid itu di Padang, sholat dulu yang Allah pernah juga itu bagi-bagi cerita ketika ini sholatnya itu membawakan bacaan Al-Quran satu malamnya itu setengah juz. Yang satu kalau yang masjid ini masjid yang baru, jadi jemaahnya juga baru, mulai merintis, jadi dicoba tahun pertama ini dengan setengah juz satu malam. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, bulan Ramadan tidak ada semalam pun kita baca bodoh, tahu-tahu lah baca bodoh saja gitu di bulan Syawal. Di bulan Syawal lah di malam yang ke-3 balik. Tidak terasa saja Bapak, Bu. Ada 2 balik hari Syawal kita lewati, malamnya ini malam ke-3 balik. Sebentar saja. Ini masih ada kira rumah. Lai Bu. Lai ya. Alhamdulillah. Ya Pak. Lah 3 balik hari lebih kurang Syawal itu jalani. Tak terasa saja Bapak kecil Ibu tadi. Maka kita mengambil yang pendek-pendek saja karena ada buku yang inti yang akan kita sampaikan. Secara substansi Bapak Ibu, bulan Syawal itu adalah bulannya kita meningkatkan. Bulannya kita menaikkan peningkatan atau kenaikan. Meningkatkan atau kenaikan apa? Ibadah. Tentu yang dimaksud bukan peningkatan atau kenaikan berat badan. Ya kok. Pak, sebulan puasa ampuh kebatang sebut sama kawan. Ustaz. Sebut sama kawan. Pak kecilnya. Ustaz, alamun apa sebut kontak badan Ustaz lah. Kurih kan gitu. Sebulan puasa namanya puasa kan gitu. Kan banyak tuh bahasa-bahasa awak sampaikan ke kawan awak biasa tubuh ya. Kalau bulan puasa tuh, agak usah badan mah. Agak kontak badan mah. Di bulan Syawal kita sampaikan tadi bulan Syawal bulan kenaikan. Yang dimaksud dengan kenaikan itu bukan kenaikan berat badan. Bukan kenaikan berat badan. Bukan kenaikan apa namanya? Tensi. Kolesterol. Ini pupuh benar di bulan Syawal itu sudah ibu. Siang jam malam. Kalau bulan Ramadan malam saja dapat Pak. Siangnya tak dapat. Di bulan Syawal ini pupuh benar saudara. Akhirnya Pak, balik badan naik, tensi naik, kolesterol naik, asam urat naik saudara. Maka yang kita mau kasih Bapak Ibu, boleh balik badan itu naik, tentu jawabannya Bu, boleh. Tapi yang dimaksudkan adalah yang dinaikkan itu iman dan amal. Mari kita Bapak Ibu istiqomah dengan iman kita selama bulan puasa kebatang. Kemudian kita istiqomah juga dengan amal ibadah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Maka ada salah satu amalan yang dapat kita lakukan di bulan Syawal, yaitu Bapak Ibu adalah dulu barangkali yang selesai dilakukan. Amalan yang kita maksud adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh dilakukan secara berurutan ataupun juga boleh tidak
boleh tidak berurutan. Tentu asal lahir di bulan Syawal. Tentu ya seperti itu. Yang penting di bulan Syawal, namun saja adalah 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu salah satu amalan khusus yang dapat kita lakukan di bulan Syawal. Selain tentu Idul Fitri, selain tentu silaturahim, yang selanjutnya juga adalah melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mana Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa atau sepanjang tahun. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal fakana kasiyamid dahr atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan betul Bu? Bara hari Bu, jumlah hari selama setahun 365 atau 366. Kan di antara dua jumlah ini Pak ya. Jumlah hari dalam bilangan tahun Bapak Ibu lebih kurang 365 hari. Kalau kita hanya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan saja, maka kita baru dapat keutamaan selama 300 hari. Sementara hari itu selama setahun jumlahnya 365. Ustaz, dari mana Ustaz katakan tadi kok berpuasa sebulan Ramadan seperti berpuasa 300 hari? Datangnya adalah berpuasanya kita 30 hari dikali dalam Islam satu kebaikan diberikan balasan pahala 10. Sehari kita berpuasa dikali 10, 30 hari dikali 10 hasilnya 300. Semisal 300 hari baru Pak. Maka kalau digenapkan ditambah 6 hari di bulan Syawal kali 10 bahagia 6 kali 10 sama dengan 60. Maka ditambahkan 300 ditambah 60, jumlah akhirnya adalah 360 hari. Dari situlah maksudnya hadis Nabi mengumpamakan puasa 6 hari di bulan Syawal sama seperti berpuasa sepanjang tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Ya, yang pertama tadi Bapak Ibu, kita tadi bermaaf-maafan. Ya, mari kita tingkatkan iman dan tingkatkan ibadah. Yang kedua, ibadah yang dapat kita tingkatkan itu adalah mari kita teruskan puasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Syawal itu memang mestinya kita adalah bulan tampaknya kita bersuka cita, tampaknya kita bergembira, tampaknya memang bulan Syawal itu tampaknya kita merasa senang di dalam hati dan jiwa. Normalnya seperti itu, bersuka cita gitu Bapak Ibu, karena sebulan puasa kita taat kepada Allah, kita dapat pahala, adapun dosa Allah ampuni. Maka di hari fitri kita kembali ke dalam keadaan suci. Dengan momen seperti itu makanya kita bersuka cita. Normalnya, wajarnya bulan Syawal memang kita bergembira. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, di bulan Syawal ini di samping kita bergembira, kita umat Islam khususnya juga merasakan dalam hati yaitu perasaan sedih, perasaan sedih dan juga perasaan marah. Sedih yang kita maksud bukan sedih kita ditinggalkan Ramadan. Betul, kita ditinggalkan Ramadan, perasaan kita sedih, betul. Tapi yang kita maksud dalam konteks ini Bapak Ibu, kita merasa sedih betul umat Islam dan bahkan marah. Apa yang kita maksud? Yang kita maksud adalah melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sedih kita, ya kabar benar kemampuan kita, masyarakat biasa. Sedih hati mencari penderitaan Pak.
bukanlah menjadi rahasia lagi, tapi sudah menjadi rahasia. Apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu sudah bukan menjadi rahasia lagi. Boleh itu, disiarkan di TV, dituliskan di koran, di Facebook ada, di WhatsApp ada, di YouTube banyak. Apa yang terjadi di sana itu ialah siambaknya hari bawahnya rata-rata bagi bulan. Tidak menyuruh dia batang pisang tapi lah berangkat waktu orang banyak. Lah menjadi rahasia umum. Kabar terakhir kita lihat Bapak Ibu kan kini memang ada gencatan senjata. Tidak ada oleh saling serang yang sifatnya mungkin senjata, tapi yang pengusiran, yang penghentikan ternyata masih ada di Masjidil Aqsa. Yang dimarah-marahi saudara kita, yang diusir, yang disuruh pergi, yang rudal terbang kiri kanan itu memang tidak ada lagi, Pak. Tapi yang sifatnya penindasan lain tetap masih ternyata masih ada. Saudara-saudara kita di Palestina yang meninggal itu sudah lebih dari 200 jiwa manusia. Yang menjadi korban luka-luka sudah lebih dari 1.500. Kalau kabar terakhir yang meninggal itu ternyata 250 lebih seketik, Pak. Dan bahkan yang menjadi kita sedih dan bertambah marah itu, yang menjadi korban meninggal itu ternyata banyak anak-anak dan wanita. Yang menjadi korban tubuh ternyata banyak anak-anak dan wanita. Ternyata banyak warga sipil, Bapak Ibu. Maka itulah tadi yang kita mau kasih, kita bergembira, tapi kemudian kita juga sedih. Maka tadi sengaja ambo simpan yang ambo sampaikan tadi, salawat ada namanya salawat ashdil. Ibu, pendek saja ya. Salawat ashdil itu Bapak Ibu, tetap kita bersalawat kepada Nabi, tapi di dalam isinya itu diselipkan oleh para ulama. Isinya itu adalah kita meminta perlindungan kepada Allah supaya kita diselamatkan dari kezaliman. Kita, kawan kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, kaum muslimin secara umum diselamatkan dari orang zalim. Maka aku cobalah seketik Bapak Ibu, solawatnya Bapak Ibu dengarkan dulu pertama, kemudian sesudah itu kita coba bersama-sama. Lain sepakai apa itu? Ibu lain sepakai itu? Lain. Bunyinya lebih kurang Bapak Ibu seperti berikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 baris saja ya, Bu. Pak, ulang balik baris pertamanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lafaz yang sudah biasa kita baca, tidak akan perlu kita menghafal lagi. Baris kedua, baru ini sedikit kita perlu hafal. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Wa ashghilil, sibukkanlah zalimin, orang yang zalim, bil zalimin, dengan orang yang zalim lainnya. Pada akhirnya yang terjadi apa? Wa akhrijna min bainihim salimin.
orang-orang yang zalim. Dengan kesibukan mereka sama mereka, maka kemudian kesimpulannya yang terjadi adalah kita diselamatkan. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalimat biasa yang sudah pernah kita hafal juga, tak perlu lagi juga kita menghafal. Itu ulang balik Bapak Ibu. Ambo inginnya Bapak Ibu, kalaupun tidak akan bayar lama, tapi ambo inginnya paling tidak dapat salawat begini. Kalaupun iramanya tidak dapat, Pak, tapi ambo ingin dan yakin kita, Pak, kan yakin kita tuh, yakin kita mudah-mudahan dapat juga adanya salawat begini. Itu ulang balik. Itu ulang balik ya, 3 kali lagi. Yang pertama, 1 Bapak Ibu, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajma'in. Satu baru. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir Bapak Ibu, semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Bapak Ibu, di samping kita mendapatkan syafaat dari bersolawat tadi, dapat perlu hendaknya doa yang tersimpan dalam solawat itu Allah kabulkan hendak. Ya Bapak Ibu, kezaliman yang terjadi yang dilakukan oleh Zionis atau Yahudi itu kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa kita mesti peduli dengan orang Palestina ini Bapak Ibu? Ya. Di samping kita bersaudara sesama muslim, banyak ayat dalam Al-Quran, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan memang manusia, orang beriman atau orang yang Islam itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dalam hadis Nabi dikatakan al-muslim akhul muslim. Juga dalam hadis yang lain dikatakan al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, seperti bangunan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau satu terluka, maka bagian tubuh yang lain dalam hadis lain ya ibaratkan satu tubuh. Kalau satu tubuh terluka atau satu tubuh sakit, maka tubuh yang lainnya juga ikut merasakan sakit. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu dari unsur atau konteks keberagamaan kita. Ya Bapak Ibu, karena kita sama-sama bertauhid yang sama dengan saudara kita Palestina. Sama-sama beriman, sama-sama muslim, bersaudara. Kemudian dari konteks kita melihat korban yang terjadi, yang ditimbulkan dari serangan itu, maka banyak kita lihat korban itu adalah wanita dan anak-anak. Kemudian dari segi
Palestina. Sudah pernah juga kita bahas waktu di berita sebelumnya, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang Yahudi layaknya seperti kita bertamu ke rumah orang, ya? Orang Yahudi itu seperti bertamu ke rumah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kemudian seperti orang yang bertamu, orang Yahudi hari ini itu adalah seperti tamu yang kemudian mengusir si empunya rumah. Si tamu yang kemudian mengusir si pemilik rumah. Nah, singkatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita peduli dengan Palestina, maka kita peduli dengan saudara-saudara atau manusia-manusia yang ada di Palestina. Yang pertama kita seiman, seakidah. Yang kedua, mereka memiliki hak dengan tanah itu. Yang ketiga, korban yang ditimbulkan ternyata banyak korban yang wanita dan anak-anak. Yang keempat, Bapak Ibu, kalau dah menjadi itu korban yang timbul itu, yang terjadi akibat perang itu, walaupun perang itu katanya bahasanya perang. Kalau perang itu biasanya itu seimbang, ya. Padahal yang terjadi itu sebenarnya bukanlah perang. Yang terjadi itu sebenarnya adalah penyerangan. Kalau perang itu sudah cari Bapak Ibu. Israel banyak media-media meliput, Pak. Israel termasuk salah satu negara yang memiliki alat militer tercanggih di dunia. Salah satu negara di antara beberapa negara yang memiliki kecanggihan militer di dunia, baik angkatan udaranya, ataupun angkatan lautnya, ataupun angkatan daratnya. Sementara Palestina jangankan alat perang, tentara saja tidak punya. Tentara resmi negara Palestina tidak itu yang dikatakan perang dulu. Tentu bukan. Adapun yang melawan itu adalah tentara-tentara pembela Islam yang disebut dengan Hamas itu, yang bukan tentara resmi dari Palestina. Tapi sama seperti organisasi kemasyarakatan yang disebut dengan Hamas. Maka kalaulah kita mencari Bapak Ibu korban yang timbul akibat penyerangan itu, bahkan yang banyak itu anak-anak, jangankan kita seakidah, jangankan kita seiman, jangankan kita menyebutkan memang tanah itu tanah mereka, dari unsur kemanusiaan saja kita mestinya Allah membela saudara-saudara kita di Palestina. Dari segi yang diusiknya adalah kemanusiaan kita. Tidak usah kita sebutkan yang tadi itu. Tidak usah kita sebutkan kita seagama, seiman, seakidah, mereka memiliki hak. Tidak usah kita sebutkan itu. Tapi kalaulah kita lihat yang terjadi sebenarnya, mestinya kita membela Palestina itu cukup dengan menjadi manusia saja. Kita mesti wajib membela orang Palestina. Maka aku tadi membaca WA sore itu atau siang. Ya, membaca WA grup kembali ke Basko, ada aku mengirim postingan tadi di sini. Alhamdulillah musaji awak jamaahnya Allah mengumpulkan santunan atau donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Barangkali mungkin ada jadi itu, ada jadi tadi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perjuangan kita, ya. Ini perjuangan kita, ini ibadah kita. Kita cari dalam surat At-Taubah, Bapak Ibu, Allah katakan, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Allah akan membeli dari orang-orang beriman itu diri mereka dan harta-harta mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bentuk ketaatan kita, bentuk perjuangan kita, bentuk ibadah kita, yang pertama dan yang paling utama itu adalah kita beribadah dengan diri kita langsung. Bentuk perjuangan kita, Bapak Ibu, apapun bentuknya konteks kehidupan kita, perjuangan kita yang paling pertama itu dikedepankan adalah perjuangan dengan diri sendiri. Jadi dalam Al-Quran surat Taubah tadi, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum dulu, baru wa amwalahum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Palestina itu sekarang dizalimi, disakiti,
dijajah oleh Zionis, dan kemudian tentu Bapak Ibu kita berjuang, kita beribadah, taatnya kita kepada Allah tentu tidak dapat kita buktikan dengan menunjukkan diri kita. Tidak dapat kita langsung tentu Bapak Ibu dengan banyak alasan dan sebab. Tentu tidak mungkin kita dapat menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu dengan langsung kita mengedepankan diri kita berjuang. Tentu tidak mungkin. Walaupun berjuang dengan diri itulah yang paling utama. Maka masuk kepada yang kedua, bentuk ibadah kita, bentuk jihad kita, bentuk perjuangan kita terhadap penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu adalah yang Allah Bapa dan Ibu lakukan kepadamu, yaitu dengan mengumpulkan donasi anfusahum wa amwalahum, dirimu dan hartamu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya tentu kita ada yang mau barangkali mungkin sedekah, mungkin infak, atau mungkin bisa jual zakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa pertama jamaah-jamaah kita di masjid manapun mereka berada yang mengeluarkan infak dan donasi tadi dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.